Kita semua kan tinggal di dalam sebuah negara. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener mikirin, apa sih itu negara? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas konsep yang jadi bagian dari hidup kita sehari-hari ini. Nah, itu dia pertanyaannya. Di atas kertas kedengarannya simpel ya, apa itu negara? Tapi begitu digali lebih dalam, jawabannya itu wah kompleks banget. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari menjadi seorang warga negara? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham soal negara, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Ternyata, ada loh satu cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari konsep negara itu sendiri. Dan ini penting banget, karena inilah fondasi dari semua pembahasan kita. Namanya ilmu negara. Nah, yang menarik di sini adalah ilmu negara itu bukan belajar tentang Indonesia, atau Amerika, atau negara spesifik lainnya. Bukan, ilmu ini mempelajari konsep negara itu sendiri secara abstrak dan universal. Jadi pertanyaannya lebih ke, apa sih negara itu? Kenapa negara ada? Analogi sederhananya, ini kayak kita belajar konsep rumah secara umum, bukan cuma satu rumah spesifik di satu alamat. Nah, biar makin kebayang bedanya, coba lihat perbandingan ini. Ilmu negara itu ibarat arsitek yang bikin cetak birunya. Dia yang mikirin konsep-konsep gedenya, yang abstrak. Nah, kalau hukum tata negara, itu ibarat insinyur sipilnya. Dia yang ambil cetak biru tadi dan bangun gedungnya secara nyata. Fokusnya ke hal-hal yang konkret dan spesifik. Misalnya, gimana sih aturan main di Indonesia menurut UUD 1945? Jelas kan bedanya? Oke, sekarang kita udah punya dasarnya. Yuk kita jalan-jalan ke masa lalu. Kita lihat gimana sih konsep negara ini pertama kali muncul. Karena ide-ide dari zaman kuno inilah yang jadi, cetak biru awal dari negara yang kita kenal sekarang. Secara garis besar, perjalanan konsep negara ini bisa kita bagi jadi 3 era besar. Mulai dari era klasik, lalu era modern, sampai era yang kita alami sekarang, yaitu pasca modern. Masing-masing era punya cara pandang yang beda banget soal negara. Langsung aja kita mulai dari yang paling awal. Di zaman klasik, negara itu skalanya kecil banget. Seringnya cuma sebatas satu kota, atau yang kita kenal sebagai negara kota. Di sini, kekuasaan itu seringkali nyambung banget sama agama atau filsafat. Batasan antara pemerintah, masyarakat, dan dewa-dewa itu tipis banget. Coba dibayangin, Athena zaman Plato atau Aristoteles. Menjadi warga negara di sana, itu artinya kamu adalah bagian dari sebuah komunitas yang super erat. Nah, sekarang kita lompat maju nih ke sebuah momen yang benar-benar mengubah peta permainan. Ada satu perjanjian di abad ke-17 yang jadi titik awal dari dunia yang kita lihat sekarang. Ini adalah momen lahirnya tatanan dunia baru. Tahun kuncinya adalah 1648. Di tahun inilah ditandatangani Perjanjian Westphalia. Perjanjian ini nggak cuma mengakhiri perang besar di Eropa, tapi, dan ini yang paling penting, perjanjian ini menetapkan aturan main baru tentang apa itu negara. Dan dari perjanjian itu muncullah sebuah formula yang jadi standar negara modern sampai sekarang. Ada 4 elemen penting. 1, harus ada rakyat. 2, harus ada wilayah yang jelas batasnya. 3, harus ada pemerintah yang berfungsi. Dan 4, ini yang paling krusial, harus punya kedaulatan. Artinya, dialah pemegang kekuasaan tertinggi di wilayahnya. 4 syarat ini jadi semacam checklist wajib bagi sebuah negara. Jadi, negara modern yang lahir dari formula tadi itu beda banget sama negara kota zaman dulu. Di sini, kekuasaan itu sah kalau berdasarkan hukum, dan idealnya persetujuan dari rakyat. Wilayahnya juga jelas, ada garis perbatasan yang pasti. Dan yang paling penting, muncullah ide soal identitas nasional, rasa kebersamaan sebagai satu bangsa di bawah satu negara. Oke, formula 1648 tadi kuat banget ya selama berabad-abad. Tapi gimana jadinya kalau kita masuk ke era sekarang? Di mana dunia makin terhubung, apa yang terjadi saat uang, informasi, bahkan masalah kayak pandemi bisa melintasi batas negara dengan gampangnya? Nah, disinilah konsep negara modern mulai goyah. Kedaulatan negara sekarang dapat banyak banget tantangan. Coba lihat, ada kekuatan ekonomi global di mana perusahaan multinasional kadang lebih berkuasa dari negara. Ada hukum internasional yang bikin negara nggak bisa seenaknya. Dan yang paling dahsyat, tentu saja, jaringan digital. Internet itu nggak kenal batas. Ini semua menggerus otoritas negara. Akibatnya apa? Ya, karakter negara di era pasca modern ini jadi berubah. Batas negara makin bocor, kedaulatan juga nggak lagi absolut. Seringkali harus dibagi sama organisasi internasional kayak PBB buat ngurusin masalah bareng-bareng. Bahkan, konsep kewarganegaraan kita pun ditantang sama komunitas-komunitas online global. Intinya, konsep negara jadi jauh lebih cair dan kompleks. Oke,
kita udah bahas banyak teori yang mungkin agak abstrak ya. Biar semua ini jadi lebih membumi, yuk kita ambil satu contoh nyata. Kita akan bedah langsung tujuan dari negara kita sendiri, Indonesia. Coba kita lihat kutipan dari pembukaan UUD 1945 ini. Luar biasa ya. Dalam satu paragraf panjang ini, sebenarnya terkandung seluruh alasan keberadaan negara Indonesia. Ini adalah semacam kontrak sosial, janji yang dibuat negara untuk seluruh rakyatnya. Kalau kita pecah lagi dari paragraf tadi, kita bisa tarik 4 tujuan utama negara Indonesia. Simpelnya, 1. Melindungi, 2. Menyejahterakan, 3. Mencerdaskan, dan 4. Ikut menjaga perdamaian dunia. Nah sekarang, apa sih wujud nyata dari 4 tujuan ini? Yang pertama, melindungi. Ini adalah tugas paling dasar, paling fundamental dari sebuah negara. Tugasnya adalah memastikan kita semua aman, baik dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Makanya, kita punya tentara dan polisi. Selanjutnya, menyejahterakan. Nah, ini lebih dari sekedar aman. Negara diharapkan proaktif meningkatkan kualitas hidup warganya. Bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi gimana caranya supaya bisa hidup dengan layak. Contohnya ya lewat program jaminan sosial atau membangun jalan tol. Tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini nunjukin banget peran negara modern yang sadar kalau investasi terbaik itu ya di manusianya. Dengan menyediakan pendidikan, dari SD sampai universitas, harapannya adalah menciptakan generasi penerus yang pintar dan kompetitif. Logikanya simpel, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang kuat. Dan yang terakhir, ikut serta dalam ketertiban dunia. Ini penting banget, karena ini nunjukin bahwa Indonesia sadar kalau kita nggak hidup sendiri di planet ini, kita adalah bagian dari komunitas global. Jadi negara juga punya tanggung jawab buat ikut menjaga perdamaian di panggung dunia. Jadi, kita sudah lihat perjalanannya. Dari negara kota yang kecil, jadi negara bangsa yang berdaulat, sampai sekarang di era globalisasi yang penuh tantangan. Satu hal yang pasti, konsep negara itu nggak pernah statis, dia terus berevolusi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Dengan teknologi yang makin canggih dan masalah global yang makin rumit, kira-kira bakal seperti apa wujud negara 100 tahun dari sekarang?